Hadirin hadirat rahimakumullah, berbeda dengan sholat. Kalau sholat, seorang perempuan mau sholat, kalau darahnya itu sudah berhenti tapi belum mandi, maka nggak boleh sholat. Dia harus mandi dulu. Nah, dia harus mandi dulu baru kemudian sholat. Berhenti darah haidnya, kemudian mandi, kemudian sholat. Itu kalau sholat, karena syarat sah sholatnya, syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tetapi kalau dalam puasa itu tidak seperti itu. Kalau misalnya seorang perempuan sudah berhenti darahnya, tetapi dia belum mandi, kemudian dia niat puasa sampai subuh dia baru mandi, maka di sini tidak masalah. Tidak masalah artinya tidak membahayakan terhadap keabsahan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabaha'idina Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Khasbuwah wa ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haidi wan nifasi wal istihadati. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladati wa launuhu aswadu muhtadimun ladza'un. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi.
wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aqallun nifasi lahzatun wa aktsaruhu 60 yauman wa ghalibuhu 40 yauman wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala hadda li aktsarihi wa aqallu zamanin tahidu fihi almar'atu 9 sinina wa aqallul hamli 6 ashhurin wa aktsaruhu 4 sinina wa ghalibuhu 9 ashhur wa yahrumu bil haidi wan nifasi 8 asya as-salatu was-saumu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wa dukhulul masjidi wat tawafu wal wad'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbati wa yahrumu 'alal junubi 5 asya'a as-salatu wa qira'atul qur'ani wa massul mushafi wa hamluhu wat tawafu wal lubthu fil masjidi wa yahrumu 'alal muhdithi 3 asya'a as-salatu wat tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, tiada mampu kita untuk menghitungnya. Nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Karena dengan nikmat-nikmat itulah kita akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita lanjutkan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Telah kita jelaskan tentang haid, demikian juga tentang nifas. Hari ini yaitu tentang aqallul hamli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa aqallul hamli, lan utawi luweh sedhithike hamil iku 6 ashhurin 6 pira-pira wulan, wa aktsaruhu lan utawi luweh akeh-akeh hamil iku 4 sinina 4 pira-pira tahun, wa ghalibuhu lan utawi kaprai hamil iku 9 ashhurin 9 pira-pira wulan, wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan haid, wan nifasi lan nifas apa 8 asya'a 8 pira-pira perkara iku as-salatu salat, was-saumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa massul mushafi lan gepok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa dukhulul masjidi lan manjing masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wad'u lan wati utawa jima, wal istimta'u lan amrih seneng-seneng baina surrati ing dalam antarane baina surrati ing dalam antarane pusar udel wa rukbati lan dengkul. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan
wa aqallul hamli sittatu ashhur, bahwa minimal seorang perempuan itu hamil 6 bulan. Dari seorang perempuan mulai dari awal kehamilan sampai dia melahirkan itu minimal 6 bulan, tidak kurang dari 6 bulan. Nah, artinya kalau ada seorang perempuan kok dia hamil hanya 6 bulan, maka itu sesuatu yang wajar, masih dalam kondisi wajar, karena memang minimal adalah 6 bulan. Tetapi jika seorang perempuan kemudian masih 5 bulan kok sudah melahirkan misalnya, maka ini berarti bermasalah, dipertanyakan, jangan-jangan perempuan itu berbohong, jangan-jangan, karena apa? Minimal 6 bulan, masih 5 bulan kok sudah melahirkan misalnya, jangan-jangan perempuan itu yang berbohong, sebenarnya dia sudah hamil 6 bulan. Karena apa? Minimalnya itu adalah 6 bulan. Jika ada seorang perempuan 6 bulan kok sudah melahirkan, maka tidak perlu kita bertanda tanya atau mempersoalkannya, atau kemudian bahkan menuduh dia misalnya melakukan sesuatu yang misalnya melakukan perzinaan dan sebagainya. Misalnya seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, setelah masa 6 bulan dari pernikahannya kemudian dia melahirkan, maka ini masih memang mungkin 6 bulan melahirkan, itu sesuatu yang mungkin dalam syara, karena aqallul hamli itu adalah sittatu ashhur. Tetapi jika seseorang misalnya menikah masih 5 bulan kemudian sudah melahirkan, nah ini yang kemudian menjadi persoalan, karena minimal kehamilan itu adalah 6 bulan, tidak kurang dari 6 bulan, bisa 7 bulan, bisa 8 bulan, bisa 9 bulan, bisa 10 bulan, dan seterusnya, sampai aktsaruhu 4 sinin, yang paling lama hamil itu adalah 4 bulan. 4 tahun, bukan 4 bulan, 4 tahun. Itu paling lama. Meskipun kita jarang menjumpai, kalau di Indonesia jarang kita menjumpai ada seorang perempuan itu hamil sampai 4 tahun. Itu jarang. Nah, bahkan kita tidak pernah menemuinya. Tetapi di sebagian daerah, sebagian negara itu ada. Buktinya Pak Imam Syafi'i ini berdasarkan istiqra, seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa Al-Imam Syafi'i dalam menetapkan batas minimal, batas maksimal, apakah itu haid, apakah itu nifas, termasuk batas suci, kemudian batas batas minimal dan maksimal kehamilan, itu berdasarkan istiqra. Beliau bertanya kepada perempuan, para perempuan ditanya satu persatu, wawancarai satu persatu, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan seperti yang kita pelajari ini. Beliau melihat ada perempuan yang hamil sampai 6 bulan. Ini paling sedikit, nggak ada perempuan yang ditanya kemudian kurang dari 6 bulan itu hamil. Tetapi ada juga beliau menemui seorang perempuan yang hamil sampai 4 tahun. Ini ada, ditemukan oleh beliau, sehingga kemudian beliau menetapkan bahwa maksimal usia kehamilan itu adalah 4 tahun. Wa ghalibuhu 9 ashhur. Umumnya itu adalah 9 bulan. 9 bulan itu umumnya. Di Indonesia 9 bulan kurang sedikit, atau misalnya 10 bulan, itu sering terjadi. Sampai 11 bulan itu masih sering terjadi.
karena itu adalah umumnya, ghalibuhu tis'atu ashhur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi minimal kehamilan itu 6 bulan. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Nah, sementara kalau umumnya 9 bulan itu memang sudah umum. Kita sudah tahu 10 bulan itu sering tidak menjadi persoalan bagi umumnya masyarakat, tidak menjadi tanda tanya bagi umumnya masyarakat. Ya, memang sudah 9 bulan sudah waktunya dia melahirkan. Kalaupun misalnya 4 tahun, itu lebih lama lagi, tidak akan menjadi persoalan bagi sebagian orang. Tetapi jika ada seorang perempuan, misalnya di usia 6 bulan dari pernikahannya, itu kemudian dia sudah melahirkan. Ini yang sering menjadi polemik. Sehingga sebagian orang kemudian berprasangka buruk, mengatakan perempuan itu sudah berzina, menikah baru 6 bulan kok sudah melahirkan. Nah, sehingga kemudian muncul anggapan buruk terhadap perempuan itu, menuduh bahwa perempuan itu telah berzina. Nah, ini tidak pas. Nah, tidak pas karena ada dasar juga selain istiqra, itu dasar dari Al-Qur'an. Dalam Al-Quran disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra wa fisaluhu fi amaini. Di situ dikatakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Pada ayat yang pertama dikatakan bahwa hamil dan menyusui itu selama 30 bulan. 30 syahra, 30 bulan. Kemudian pada ayat kedua disebutkan menyusui wa fisaluhu fi amaini. Menyusuinya itu adalah 2 tahun. Nah, menyusui 2 tahun berarti berapa bulan? 24 bulan. Coba diperhatikan ayat ini. Ayat ini dikatakan hamil dan menyusuinya itu 30 bulan. 30 bulan. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan menyusui itu 2 tahun. Hamil dan menyusui 30 bulan. Menyusuinya itu adalah 2 tahun. Padahal 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Berarti 30 dikurangi 24 itu berapa? 6 bulan. Berarti hamil 6 bulan itu ada. Nah, itu ada berdasarkan kedua ayat ini. Nah, karena disebutkan kehamilan dan menyusui 30 bulan, sementara dalam ayat yang lain disebutkan menyusuinya itu adalah 2 tahun, berarti 24 bulan, maka berarti hamilnya 6 bulan. Berarti ayat sendiri sudah menegaskan bahwa kehamilan itu minimal adalah 6 bulan. Sehingga kalau misalnya ada seorang perempuan setelah menikah 6 bulan kemudian dia melahirkan, maka si suami atau orang lain tidak perlu curiga terhadap istrinya. Ini gimana istri saya ini baru 6 bulan menikah kok sudah melahirkan. Nah, tidak perlu curiga karena ayat sendiri mengatakan bahwa minimal dari kehamilan itu adalah 6 bulan. Nah, karena ruh ditiupkan itu setelah 120 hari, kemudian itu artinya apa? Artinya usia 6 bulan memang sudah ada ruh pada bayi itu dan sudah terbentuk sebagai manusia, dalam bentuk manusia pada usia 120 hari itu sudah wujud manusia dan bahkan sudah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Jika kemudian pada usia 6 bulan itu kemudian lahir, itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang seperti itulah ketentuan syarak dalam batas minimal kehamilan. Hadirin rahimakumullah.
Di sini dijelaskan ada yang 4 tahun itu, di antaranya Imam Malik bin Anas itu meriwayatkan bahwa istri Muhammad bin Ajlan itu hamil 3 kali, itu masing-masing selama 4 tahun. Jadi dia punya 3 anak, itu kehamilan 3 anak ini masing-masing berapa? 4 tahun dalam dia mengandungnya. Nah ini juga membuktikan bahwa ada yang seorang perempuan hamil sampai 4 tahun. Tetapi pada umumnya yang kita saksikan adalah 9 bulan. Nah, jadi ini penting ya bagi kita untuk mengetahuinya. Terutama yang tadi itu batas minimal, karena ini juga akan ketidakpahaman terhadap hal ini bisa mengakibatkan nanti terjadi tuduhan yang tidak benar, atau menjadikan pertengkaran dan sebagainya, padahal itu adalah sesuatu yang memang ada dalam ketentuan syara. Baru kalau misalnya baru menikah 4 bulan sudah hamil, 4 bulan misalnya sudah melahirkan, atau 5 bulan sudah melahirkan, nah ini yang jadi persoalan. Tetapi jika 6 bulan, maka itu sesuatu yang dibenarkan dalam syara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang di sini kita ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang tadi terkait dengan masalah haid dan nifas. Nah, jika seorang perempuan itu dia mengeluarkan nifas sampai batas maksimal, berarti 60 hari. Nah, setelah melahirkan tidak lama kemudian dia mengeluarkan darah nifas. Dia mengeluarkan darah nifas itu sampai 60 hari. Berarti sudah mencapai batas maksimal. Nah, maka jika pada besoknya sudah 60 hari, besoknya kok keluar darah lagi, dan darah itu mencapai waktu 24 jam, maka darah itu disebut darah haid. Kenapa? Karena batas maksimal dari nifas sudah terlampaui. Maka jika besoknya, sekarang 60 hari, berhenti sebentar, setelah itu besoknya kok keluar darah lagi, itu bukan darah nifas lagi, karena darah nifasnya sudah mencapai batas maksimal. Maka jika keluar dan ternyata itu sampai mencapai waktu 24 jam, aqallul haid, batas minimal haid 24 jam, ternyata mencapai waktu 24 jam, maka berarti darah kedua yang keluar itu disebut sebagai damul haid, sebagai darah haid. Ini yang pertama. Tetapi jika misalnya nifas itu keluar hanya 20 hari, atau misalnya hanya 30 hari misalnya, atau katakanlah misalnya 20 hari, kemudian darah keluar lagi masih dalam rentang waktu 60 hari, maka darah yang baru itu juga masih disebut dengan darah nifas. Jadi misalnya begini, seorang perempuan melahirkan kemudian keluar darah haid selama 20 hari, keluar selama 20 hari. Setelah 20 hari itu kemudian nggak keluar lagi, sudah berhenti darahnya. Kemudian dia pun mandi dari nifas. Dia mandi dari nifas. Setelah berhenti 1 hari, ternyata besoknya berarti hari ke-22, hari ke-21 itu berhenti. Hari ke-22 dia kembali mengeluarkan darah. Pertanyaannya, ini darah nifas atau darah haid? Karena masih dalam rentang waktu haid, yaitu waktu sama 60 hari, masih dalam rentang waktu 60 hari. Maka jawabannya itu adalah darah nifas, karena keluarnya masih dalam masa
masa nifas, yaitu masa 60 hari, karena maksimalnya nifas itu adalah 60 hari. Tetapi jika berhentinya itu sudah mencapai waktu aqallut tuhri, yaitu batas minimal suci. Jadi 20 hari dia nifas, kemudian berhenti darah nifasnya, dia pun kemudian mandi, kemudian suci sampai 15 hari. Sampai 15 hari dia suci. Hari ke-16 dari kesucian itu dia mengeluarkan darah lagi, tapi masih dalam rentang waktu apa? 60 hari. Masih dalam rentang 60 hari. Pertanyaannya, ini haid atau nifas? Jawabannya itu adalah haid. Itu adalah haid. Kenapa? Karena jika darah itu mencapai waktu 24 jam tentu, ya. Karena apa? Dia sucinya sudah mencapai batas minimal, yaitu 15 hari. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa aqallut tuhri, batas minimal suci itu 15 hari. Maka jika seorang perempuan dia sudah berhenti darah nifasnya di hari ke-20, kemudian kok suci sampai 15 hari, berarti kan sudah mencapai aqallut tuhri di sini. Dimungkinkan setelah itu dia untuk haid kembali. Maka darah yang kedua yang keluar setelah 15 hari suci itu disebut haid, meskipun masih dalam rentang waktu nifas. Berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi berhentinya cuma sehari atau berhentinya cuma 2 hari, kemudian keluar lagi masih di masa nifas, maka itu namanya nifas. Karena apa? Belum mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Semoga bisa dipahami ini. Jadi ini membahas tentang darah yang keluar setelah seorang itu suci dari nifas. Tetapi jika sudah habis masa maksimal nifas, itu sudah jelas, ya. Meskipun itu jaraknya sangat dekat, misalnya 60 hari sudah suci, sudah mandi, sehari kemudian keluar lagi, nggak sampai 15 hari, ya. Kalau sudah batasnya 15 hari, 60 hari, kemudian 15 hari kemudian keluar darah haid lagi, itu sudah sangat maklum bahwa yang keluar itu adalah haid. Tetapi jika sudah 60 hari, kemudian sehari berikutnya keluar lagi, ini kan seakan-akan ini masih sambungannya, seakan-akan masih sambungan dari nifas. Tetapi ketahuilah itu adalah haid jika sudah mencapai waktu 24 jam, baik secara terus-menerus maupun secara terpisah-pisah, terputus-putus. Kenapa? Karena nifasnya sudah mencapai batas maksimal. Tetapi jika nifasnya belum mencapai batas maksimal, kemudian dia sucinya hanya sehari misalnya, bersihnya itu hanya 1 hari, maka yang berikutnya itu juga masih disebut nifas karena masih dalam rentang masa nifas. Tetapi jika sucinya itu sampai 15 hari, maka berarti yang keluar setelah 15 hari suci itu adalah darah haid. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, tetapi juga masih berkaitan dengan haid dan nifas, yaitu tentang hal-hal yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Mu'alif mengatakan ada 8 perkara yang haram bagi seorang perempuan yang haid atau nifas. Yang pertama adalah as-salatu, salat.
Seorang perempuan kalau sedang haid ataupun nifas itu haram hukumnya jika melaksanakan sholat. Dia berdosa jika melaksanakan sholat. Bukan hanya tidak sah, tetapi juga dia berdosa. Baik ini sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, haram bagi perempuan yang haid atau nifas. Dan tidak wajib dia untuk mengqadha'nya. Berbeda kalau puasa, dia wajib untuk mengqadha'nya. Tetapi kalau sholat, dia tidak wajib untuk mengqadha'nya. Karena itu akan memberatkan bagi seorang perempuan, karena setiap bulan dia akan pada umumnya dia akan mengeluarkan darah haid. Nah, maupun sholat sunnah, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha itu juga haram dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Kemudian yang berikutnya adalah wasaumu. Perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas adalah puasa. Di sini baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Dengan niat puasa, artinya dia tidak makan, tidak minum dengan niat puasa. Maka di sini hukumnya adalah haram. Baik itu puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, seorang perempuan kalau sudah di bulan Ramadan kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka dia harus tidak puasa. Nah, boleh dia tidak makan, tidak minum, tetapi nggak boleh dia niat untuk berpuasa. Nah, tidak boleh dia berniat untuk berpuasa. Tetapi kalau dia kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tanpa niat puasa, maka itu tidak diharamkan. Jadi tidak wajib makan gitu maksudnya. Jadi kalau perempuan sedang haid kemudian nggak puasa, tidak dikatakan dia wajib untuk makan, nggak boleh nggak makan. Itu nggak seperti itu. Karena sebagian ada yang memahaminya kalau perempuan sedang haid wajib dia untuk makan meskipun sembunyi-sembunyi. Jawabannya tidak begitu. Nah, tidak seperti itu. Kalaupun dia tidak makan, tidak minum sampai dengan maghrib, baru dia buka bersama-sama dengan yang lain, tapi dia nggak buka, makan sore misalnya, maka itu tidak masalah selama dia tidak berniat untuk puasa. Tetapi kalau dia berniat dalam hatinya untuk puasa, maka di sini dia jatuh pada dosa karena dia melakukan puasa di masa haid, di waktu haid. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, tetapi di sini perlu diingat bahwa suci dari haid itu bukan syarat sahnya puasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, jika ada seorang perempuan di malam hari darah haidnya sudah berhenti. Darah haidnya sudah berhenti tetapi dia belum mandi. Maka di sini dia sudah boleh untuk berniat berpuasa. Dia boleh untuk berniat puasa. Kalau kemudian dia tidak mandi, dia tidak mandi sampai subuh, dia nggak mandi, dia puasa tapi nggak sholat misalnya, puasa tapi nggak sholat, entah sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin dia tertidur sehingga setelah niat puasa dia sahur berniat untuk puasa, kemudian tidur misalnya, kemudian dia tertidur sampai siang misalnya. Tapi dia tadi sudah niat puasa, maka di sini puasanya sah atau tidak? Puasanya sah. Puasanya sah. Karena untuk puasa dia tidak harus sudah mandi. Yang penting dia sudah berhenti, darah haidnya sudah suci. Tetapi dia belum bersuci dari hadas hadas haid itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, seorang perempuan mau sholat, kalau darahnya itu sudah berhenti tapi belum mandi, maka nggak boleh sholat. Dia harus mandi dulu,
Dia harus mandi dulu baru kemudian sholat, berhenti darah haidnya, kemudian mandi, kemudian sholat. Itu kalau sholat, karena syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tetapi kalau dalam puasa itu tidak seperti itu. Kalau misalnya seorang perempuan sudah berhenti darahnya, tetapi dia belum mandi, kemudian dia niat puasa sampai subuh dia baru mandi, maka di sini tidak masalah. Tidak masalah artinya tidak membahayakan terhadap keabsahan puasa. Karena ini perlu dijelaskan, karena sebagian ada yang beranggapan itu kalau mau puasa ya malam itu dia harus segera mandi, sebelum subuh dia harus segera mandi wajib untuk dia berpuasa. Tidak demikian, meskipun jika dilakukan tentu itu lebih baik, apalagi dia akan melaksanakan sholat subuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wa qiraatul Quran. Yang ketiga, perkara yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid dan nifas adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini baik membacanya itu sedikit atau banyak, tidak harus 30 juz, meskipun hanya 1 ayat, meskipun 2 ayat. Kalau dia berniat untuk membaca Al-Quran, maka ini hukumnya haram bagi seorang perempuan, meskipun dia tidak menyentuh mushaf, meskipun dia tidak sedang membawa mushaf. Sekedar dia membaca Al-Quran sedikit atau banyak dengan niat membaca Al-Quran, maka itu hukumnya adalah haram bagi perempuan tersebut. Tetapi kalau dia niatnya itu bukan membaca Al-Quran, tetapi dia zikir, wirid yang dia baca sehari-hari, maka itu tidak haram. Misalnya kita memiliki wirid harian, zikir setiap habis maghrib dan habis subuh, bahwa di situ kita selalu membaca auratut tahsin, misalnya wirid untuk jaga diri dari gangguan jin yang jahat maupun dari kejahatan manusia. Maka setiap pagi dan setiap petang habis maghrib dan habis subuh kita wiridkan auratut tahsin ini. Yang diantara bacaan dari wirid tahsin itu ada ayat Al-Quran. Misalnya ada ayat kursi di situ, atau di situ ada Al-Ikhlas, ada An-Nas, ada Al-Falaq. Itu kan ayat Al-Quran. Jika seseorang membacanya dengan niat membaca Al-Quran, perempuan yang haid maksudnya, dia membacanya dengan niat membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Tapi kalau dia membacanya itu adalah sebagai wirid dia, memang setiap hari dia bacanya begitu, sebagai wirid dia untuk jaga diri, maka itu hukumnya apa? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena yang dia lakukan itu bukan dengan niat membaca Al-Quran, tetapi yang dia lakukan adalah zikir. Kalau apalagi zikir dengan bacaan yang lain, misalnya zikir dengan membaca sholawat Nabi, kemudian berdoa, membaca kitab-kitab syara seperti ini, maka itu diperbolehkan, tidak ada larangan. Jadi sekali lagi, membaca Al-Quran yang diharamkan bagi seorang perempuan yang haid atau nifas, itu membaca Al-Quran baik seluruhnya maupun sebagiannya dengan niat membaca Al-Quran. Jika zikir, wirid, atau misalnya dia membaca sholawat dan semacamnya, maka itu diperbolehkan bagi seorang perempuan, meskipun misalnya doanya itu adalah ayat Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, misalnya itu kan diambil dari Al-Quran.
Rabbighfirli wa liwalidayya, misalnya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan diambil dari Al-Qur'an. Dia berdoa dengan doa seperti itu. Kalau dia niatnya bukan membaca Al-Qur'an tetapi niat berdoa, maka di sini diperbolehkan, tidak diharamkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas tersebut. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Selanjutnya yang keempat adalah wamassul mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Jadi menyentuh sama membawa berbeda. Nah, kalau menyentuh, kita menyentuhnya begini, menyentuh mushaf. Mushaf itu ya pada dasarnya mushaf itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu yang 30 juz mushaf dalam bentuk kitab Al-Quran itu namanya mushaf. Nah, dikatakan bahwa asalnya mushaf itu ya nama dari sesuatu yang tertulis dari kalam Allah. Nah, ini yang disebut, yang ada di antara tafatain, yang ini ada seperti ini namanya Al-Quran. Nah, kalau yang biasa kita lihat itu Al-Quran kitab itu yang disebut mushaf. Itu yang disebut apa? Mushaf. Itu haram bagi perempuan yang haid atau nifas untuk menyentuhnya. Sekedar menyentuhnya itu hukumnya adalah haram bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Tetapi yang dimaksud mushaf oleh mu'alif di sini itu bukan sekadar bukan hanya kitab itu, tetapi meskipun itu bukan berupa kitab. Misalnya saya menulis ayat Al-Quran, saya menulis surat Al-Fatihah dalam kertas ini, saya tulis surat Al-Fatihah, hanya surat Al-Fatihah saja. Maka jika seorang perempuan sedang haid atau nifas, boleh enggak dia menyentuh kertas tulisan saya yang di situ Al-Fatihah? Jawabannya enggak boleh. Ini hukumnya hukum mushaf. Hukumnya adalah mushaf. Atau misalnya saya menulis di papan tulis. Saya menulis di papan tulis adalah surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tulis di papan tulis. Kemudian ada seorang perempuan yang sedang haid atau nifas. Boleh enggak dia menyentuh papan tulis itu yang isinya adalah ayat Al-Quran? Maka jawabannya tidak boleh, karena itu berarti menyentuh mushaf. Jadi mushaf itu tidak harus Al-Quran, Al-Quran yang 30 juz dalam bentuk kitab itu, tetapi kertas atau buku yang di situ ditulis ayat Al-Quran itu juga yang dimaksud dengan mushaf di sini. Nah, di sini. Kalau asalnya mushaf itu memang yang kitab itu. Tetapi yang dimaksud di sini yang diharamkan itu adalah tulisan dari ayat Al-Quran. Tetapi perlu diketahui bahwa yang haram itu bukan sekedar menyentuh tulisannya. Kalau misalnya ini kitab Al-Quran, maka yang diharamkan untuk disentuh bagi perempuan yang haid itu bukan hanya menyentuh tulisannya, tapi menyentuh pinggirnya itu juga nggak boleh. Bahkan menyentuh ghilafnya, menyentuh covernya itu juga nggak boleh, karena dia masih bersambung dengan Al-Quran. Nah, ini yang perlu untuk diketahui terkait dengan massul mushaf wa hamluhu. Nah, sekarang membawa berbeda dengan menyentuh. Membawa ini bisa jadi dia tidak menyentuh Al-Quran itu. Jadi kalau kita menyentuh kan begini. Kalau membawa kita begini, namanya membawa. Nah, membawa itu tidak harus menyentuh dengan tangan. Bisa jadi kita masukkan ke dalam tas. Bisa jadi kita bawa dengan misalnya dengan sesuatu,
dengan wadah dari mushaf itu, bisa jadi seperti itu tanpa dia menyentuh mushafnya. Itu kalau membawa. Nah, membawa mushaf itu hukumnya juga haram bagi perempuan yang sedang sedang haid atau sedang nifas. Nah, kecuali apabila seseorang itu niatnya adalah membawa sesuatu yang lain, kemudian di dalamnya ada mushafnya. Jadi kalau dia khusus ada tas, kemudian di situ adalah mushaf, dia niat membawanya, maka itu hukumnya haram bagi perempuan yang haid atau nifas. Tetapi kalau misalnya dia mau membawa niatnya adalah membawa sesuatu yang lain dalam tas itu, kemudian di situ ada mushafnya. Nah, niatnya adalah membawa tas atau membawa sesuatu benda yang lain yang ada dalam tasnya itu. Kemudian ada mushafnya di situ. Nah, dia tidak niat membawa mushaf tetapi membawa yang lain, tapi mushafnya terikut, maka ini tidak masalah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang selanjutnya, bagaimana dengan seandainya seseorang membawa khirs yang itu ada ayat Al-Qur'annya. Khirs itu jimat, misalnya kertas yang di situ ditulis ayat kursi, kemudian dikalungkan di leher. Itu hukumnya boleh dalam syarak, dalam Islam hukumnya boleh. Jimat yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran atau aurat wirid-wirid yang ma'thurah dari Nabi, itu boleh untuk dipakai. Sebagai istilah kita orang Jawa atau orang Indonesia, itu adalah jimat. Jadi ngalap berkah dengan ayat Al-Quran dibawa untuk keamanan misalnya, atau untuk hajat-hajat yang lain. Maka ini khirs itu hukumnya boleh. Lah yang tertulis di situ biasanya adalah ayat Al-Quran. Bagaimana jika seorang perempuan yang haid itu membawa khirs yang isinya Al-Quran? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena itu adalah khirs. Maka tidak haram untuk disentuh dan juga tidak haram untuk dibawa, karena itu dia seperti yang tadi itu zikir ataupun wirid, dia ditulis di situ sebagai khirs, bukan sebagai ayat Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Demikian juga jika ayat Al-Quran itu tertulis dalam dirham atau dinar, ini pada masa lalu, dalam mata uang itu tertulis ayat Al-Quran, maka ini juga boleh untuk dibawa, dimasukkan dompet kemudian dibawa, itu boleh jika kemudian ditulis di mata uang. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya, wa dukhulul masjidi. Di antara perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid adalah masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid di sini maksudnya adalah masuk untuk berdiam diri. Al-mukthu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Maksudnya seperti itu. Bukan sekedar seseorang masuk dari pintu kanan kemudian keluar dari pintu kiri, bukan sekedar itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud apa? Masuk ke dalam masjid, tetapi yang dimaksud pertama adalah dia berdiam diri di dalam masjid, masuk kemudian duduk di situ, atau dia masuk kemudian dia berdiam diri di situ meskipun nggak duduk, tidak lewat, tetapi dia berhenti di dalam masjid itu. Itu yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Kalau sekadar seseorang itu lewat dari pintu kanan kemudian keluar dari pintu kiri, maka itu tidak diharamkan. Kecuali, di sini ada pengecualiannya.
Kecuali apabila si perempuan itu mengkhawatirkan nanti akan ada darah yang keluar, yang jatuh, menetes, maka itu haram. Jadi lewat, sekedar lewat, itu hukumnya apa? Tidak masalah pada dasarnya. Tapi kalau misalnya dia mengkhawatirkan nanti akan ada darah yang menetes ke masjid, lantai masjid, maka lewat, meskipun sekedar lewat, hukumnya haram. Tapi jika seorang perempuan dia sudah memakai pengaman sehingga tidak dikhawatirkan itu akan ada darah yang menetes ke lantai masjid, kemudian dia sekedar lewat dari pintu kanan ke pintu kiri, sekedar lewat, maka itu diperbolehkan. Tapi meskipun aman, jika dia mondar-mandir di dalam masjid, mondar-mandir itu bagaimana? Ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Entah apa yang dilakukannya di dalam masjid, dia mondar-mandir. Maka di sini meskipun aman, meskipun tidak khawatir akan menajisi masjid, akan mengotori masjid, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan jika itu mondar-mandir. Tapi jika sekedar lewat dari satu pintu ke pintu yang lain dan dia tidak khawatir, jadi dirinci di sini, jika dia tidak khawatir akan mengotori masjid, maka hukumnya boleh. Tetapi jika dia khawatir akan mengotori masjid, akan menajisi masjid, darahnya akan menetes ke lantai masjid, maka di sini hukumnya adalah haram. Sedangkan berdiam diri di masjid atau mondar-mandir di dalam masjid meskipun tidak berhenti di dalamnya, maka itu hukumnya haram. Apakah dia khawatir akan mengotori masjid ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Jika apa? Jika berdiam diri di dalam masjid, takut akan menetes ke masjid atau tidak darahnya, itu tetap haram jika al-mukthu, berdiam diri di masjid. Yang kita bahas tadi tidak haram, itu jika tidak haram jika tidak khawatir akan mengotori masjid, itu bagi siapa? Bagi orang perempuan yang haid yang lewat. Lewat dari pintu kanan ke pintu kiri, sekedar lewat, itu tidak masalah jika dia tidak khawatir akan mengotori masjid. Tapi jika khawatir akan mengotori masjid, itu tetap haram. Tidak secara keseluruhan, tetapi hanya untuk hukum orang yang lewat. Sedangkan untuk berdiam diri di dalam masjid atau mondar-mandir di dalam masjid, maka hukumnya mutlak. Apakah dia khawatir akan mengotori masjid ataupun tidak, maka hukumnya adalah haram bagi seorang perempuan yang haid ataupun nifas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Wat tawafu, yang haram bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf itu ada tawaf yang wajib yang merupakan rukun dari haji, namanya ifadah. Ada tawaf yang sunnah, misalnya tawaf ketika baru datang ke al-Masjidil Haram, atau tawaf ketika meninggalkan Masjidil Haram, tawaf wada. Maka itu apa? Itu hukumnya sunnah. Itu juga nggak boleh dilakukan bagi perempuan yang sedang haid. Karena pada dasarnya disebutkan dalam hadis bahwa tawaf itu seperti sholat, sama seperti sholat, hanya saja dalam tawaf seseorang boleh bicara. Kalau dalam sholat itu seseorang nggak boleh bicara. Kalau dalam sholat itu ngomong, itu batal. Tapi kalau seseorang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah kemudian dia ngomong, maka itu tidak batal tawafnya. Itu bedanya. Tetapi persamaannya, tawaf maupun sholat itu harus dilakukan dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka tawaf tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid karena dia berhadas besar. Kemudian yang ketujuh adalah jima.
wal wat'u, diharamkan bagi seorang perempuan yang haid dan nifas untuk melakukan jima. Nah, ini sudah maklum, bahkan kemarin sudah kita sampaikan bahwa itu tergolong sebagai dosa besar jika seorang suami menjima istrinya di waktu istri sedang haid ataupun sedang nifas. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Janganlah kalian mendekati kaum perempuan, artinya melakukan jima sampai hatta yatuhurna, sampai dia suci. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hatta yatuhurna bukan sekedar suci, tetapi dia sudah suci dan sudah bersuci, sudah mandi. Kalau dia sudah suci, artinya sudah berhenti darah haidnya tapi belum mandi, maka juga belum boleh untuk melakukan jima dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian pendapat yang mengatakan asalkan sudah suci meskipun belum mandi maka itu sudah boleh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu harus dia suci dulu. Dia suci dan kemudian mandi, bersuci, baru setelah itu boleh bagi seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, walistimta'u baina surrati warukbah, yaitu bernikmat-nikmat dengan bagian tubuh yang di antara pusar dan lutut. Itu enggak boleh jika perempuan itu sedang haid. Berarti bersenang-senang dengan bagian tubuh istri di atas pusar, di bawah lutut, ketika seorang perempuan dalam keadaan haid itu diperbolehkan. Yang enggak boleh adalah ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar dan lutut. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu boleh beristimta, bersenang-senang dengan bagian badan istri di antara pusar dan lutut, itu boleh. Yang enggak boleh itu hanya jima saja. Karena ada hadis yang mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah apa saja kecuali nikah. Nikah yang dimaksud adalah jima. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain enggak boleh bersenang-senang di antara pusat dan lutut, sebagai untuk kehati-hatian, karena nanti bisa seseorang terjerumus dalam jima di waktu haid, yang itu merupakan di antara dosa besar. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan masih dalam tema, yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub dan orang yang berhadas kecil. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari Kitabut Thaharah. Setelah itu kita akan memasuki bab tentang salat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.